Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada kabar dari Fakta Kini. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Tatak Ujiati. Ditulis pada hari Selasa 9 November 2021. Jadi baru-baru saja akun Twitter Guntur Romli ini menyebarkan sebuah postingan ya, yang di sini dimana ada tulisan kalau siapapun yang berkomentar, setiap komentarnya akan diberikan komisi Rp1.000. Ini ada di sebuah perusahaan iklan gitu ya kayaknya ya. Ketentuan posting komentar, syarat umum, panjang komentar minimal 10 kata dan sebagainya. Akhirnya hal ini dikomentari oleh Tatak Ujiati ini, dan beliau menuliskan sebuah artikel yang sangat bagus sekali menurut saya. Jadi kan baik penulis ataupun kita semua tahu lah kalau buzzer ini adalah sebuah hama demokrasi yang harus segera dibasmi ya. Di mana orang-orang ini menyerang pihak lawan politik dengan iming-iming uang sehingga orang-orang mulai kehilangan akal sehat mereka. Lagi pula, bukti yang disodorkan oleh Guntur Romli ini terasa naif sekali karena mana mungkin pekerjaan buzzer ini disebarkan secara terang benderang seperti itu. Dan perkara pengumuman seperti ini, kalau kita bicara black campaign, semuanya bisa bikin. Termasuk orang-orang Guntur Romli juga bisa bikin hal-hal seperti ini. Keberadaan buzzer ini kan benar-benar tertutup dan hanya bisa terungkap oleh investigasi yang serius. Salah satu investigasi yang pernah dilakukan itu diumumkan pada tahun 2018 di The Guardian, di mana di sini terungkap kalau Bapak Ahok ini menggunakan jasa buzzer untuk meningkatkan elektabilitasnya saat pilkada. Sebenarnya hoax atau fitnah seperti ini pernah dilakukan juga oleh orang-orang semacam Guntur Romli ini. Salah satunya adalah saat Anies Baswedan dituduh membagi uang miliaran rupiah kepada ratusan anggota Kagama, keluarga alumni UGM. Ya, pola-pola fitnah seperti ini memang kerap dilakukan oleh para buzzer ya. Karena kalau dari cara kerjanya, tidak ada yang salah dengan buzzing sesuatu data yang benar atau sesuatu yang nyata, real, kinerja, atau apapun itu. Cuman karena nggak ada sesuatu yang bisa menjatuhkan Anies Baswedan, akhirnya membuat-buat, bohong, fitnah, hoax. Dan sebenarnya kalau misalkan dia tidak bisa menjatuhkan Anies dengan katakanlah data-data asli yang membeberkan kelemahan-kelemahan Anies Baswedan, kecacatan-kecacatan dalam kinerja Anies Baswedan, bisa dikemukakan data-data yang mengangkat calon-calon mereka. Tapi kan mereka juga tidak melakukan itu. Jangan-jangan emang nggak ada datanya. Jangan-jangan emang nggak ada prestasinya. Jadi udahlah, kita sebagai umat Islam jangan ngikutin cara-cara mereka. Seandainya mereka memfitnah Anies Baswedan, ya tinggal kita counter saja dengan data yang baik dan benar. Seperti yang selama ini dilakukan oleh komandan, ya nggak? Tidak perlu kita mereka-reka data, membuat fitnah-fitnah dan sebagainya. Karena ya dalam Islam jelas sekali, kalau fitnah ini dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ada tuh di Al-Baqarah 217. Lalu ada juga di hadis yang berbunyi, "Inginkah kalian aku beritahukan manusia terburuk di antara kalian?" Rasulullah bertanya seperti itu kepada para sahabat. Para sahabat menjawab iya. Lalu Rasulullah melanjutkan, yaitu orang-orang yang kesana kemari menyebar fitnah, yang memecah belah di antara orang yang saling mencintai dan meniupkan aib kepada orang yang tidak berdosa atau bersalah. Ya, kalau dia tidak bersalah tapi akhirnya diberikan aib, ya aibnya dibuat-buat. Akhirnya ini disimpulkan maksudnya adalah fitnah. Ya sudahlah, terserah mereka mau ngapain. Selama mereka tidak bisa membeberkan data yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kita counter saja, ya enggak? Sejak beberapa bulan yang lalu, dengan berbekal tanah wakaf sebesar 3.000 meter persegi, Yayasan Sahabat Al-Quran atau biasa yang disebut dengan Sahal, lembaga tahfidz yang berlokasi di Bandung, berencana akan melakukan pembangunan pusat dakwah Al-Quran terbesar di Jawa Barat. Lokasinya pun cukup strategis di daerah Jatinangor, berdekatan dengan kampus-kampus yang ada di sana. Di lokasi tersebut
insya Allah akan dibangun pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang modern, sekaligus juga komplek para asatidz Al-Quran. Hingga Masjid Agung yang akan dibangun untuk kita nanti melakukan mabit dan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan berdirinya pusat dakwah ini, maka Yayasan Sahabat Al-Quran memiliki harapan yang besar untuk mencetak 1000 penghafal Al-Quran. Dan semoga target itu segera tercapai. Dan menurut saya, inilah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, bagi para sahabat semua, untuk menggali mata air amal jariah kita yang terus mengalir hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan. Jika sahabat tertarik untuk mewujudkan impian mereka, sahabat bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening ini. Dan tentu diharapkan juga sahabat dapat mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Jazakallahu khairan katsiro. Selamat beramal.